Selamat malam Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alexander Benedictus Hartonang. Saya berasal dari kelas 10B SMA Swasta Santa Maria Darutung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi ekonomi kelas 10 dari kurikulum Merdeka, yaitu tentang pasar modal. Nah, tidak jauh beda seperti pada biasanya, yaitu kegiatan orang-orang yang di pasar, yaitu melakukan kegiatan jual dan beli. Bedanya, apabila di pasar tradisional itu orang-orang itu melakukan kegiatan jual beli barang. Jual beli itu berupa barang atau jasa. Sementara yang di pasar modal sendiri yang dijual itu adalah modal. Nah, gimana pasar modal ini sendiri merupakan suatu jasa keuangan yang memfasilitasi masyarakat untuk menanamkan modal atau berinvestasi di suatu pasar saham. Nah, dengan kata lain bisa dikatakan bahwa pasar modal itu sendiri adalah kegiatan jual beli yang dilakukan oleh investor dan pemerintah untuk mendapatkan suatu modal dalam proses suatu pembangunan. Dan dimana juga yang diperjualbelikan itu adalah surat-surat berharga seperti saham dan surat keuangan, yang dimana ini disebut sebagai efek. Dan lalu dimana saham-saham tersebut akan ditawarkan kepada para investor melalui suatu penawaran umum atau disebut dengan LPO. Setelah itu bisa dikatakan bahwa para investor akan membeli saham-saham tersebut dari LPO ini, lalu dibeli. Dimana setelah dibeli ini juga para investor juga bisa menawarkan saham-saham tersebut ke bursa efek. Nah, lalu kita lanjut ke bagian di mana bursa efek akan diperjualkan melalui platform. Atau dengan kata lain, suatu saham itu dari bursa efek bisa dibeli lagi oleh para investor melalui suatu situs yang disebut dengan platform. Nah, setelah dilakukan proses transaksi dari platform ini sendiri, lalu lanjut ke step berikutnya, itu ada penentuan harga. Dimana harga ini sendiri dipengaruhi oleh kuatnya harga, permintaan, dan penawaran dari bursa efek ini sendiri. Dari harga ini lanjut kita masuk ke mekanisme transaksinya itu sendiri. Dimana mekanisme transaksi ini sendiri biasanya dilakukan secara elektronik antara anggota-anggota pembeli dan juga pialang-pialang penawaran. Nah, setelah melalui proses transaksi, kita lanjut ke peranan penawaran. Di mana penawaran ini sendiri juga merupakan suatu perantara antara para investor yang hadir dengan bursa efek itu sendiri, atau bisa dikatakan dengan bursa efek.
Selanjutnya kita masuk ke fasilitas bursa efek atau BEI. Mana BEI ini sendiri memfasilitasi prasarana dan prasarana dalam berlangsungnya pasar modal itu sendiri. Nah, pada step selanjutnya setelah melalui seluruh dari step-step ini, sekarang masuklah itu ke tugas dari OJK itu sendiri. Nah, setelah itu muncullah lagi yang namanya itu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang dimana pasar perdana itu menjual kembali saham yang sudah ada. Sementara sekunder itu sendiri menerbitkan kembali saham yang baru. Nah, dalam kesimpulannya, pasar modal itu bisa dikatakan sebagai saham atau surat keuangan yang disebut sebagai efek akan ditawarkan ke LBO. Yang dimana setelah dari LBO ini akan dibeli oleh para investor dan para pembeli saham. Yang dimana setelah dibeli para investor ini tersebut akan masukkannya ke dalam suatu bursa efek. Yang dimana dari bursa efek ini sendiri masuklah ke platform. Nah, dari platform itu baru masuk ke menyesuaikan atau menentukan suatu harganya itu sendiri. Setelah menentukan harga, baru mulai ke transaksi. Nah, setelah transaksi ini sendiri muncullah lagi yaitu yang namanya itu nah, setelah itu masuk ke PP atau peranan perusahaan itu sendiri. Gimana dari setelah peranan perusahaan sendiri baru masuk ke bursa efek atau BI. Yang dimana dari BI ini juga akan langsung memberikan dilanjutkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang dimana setelah dari OJK sendiri baru muncullah yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang dimana pasar perdana ini merupakan saham bagian dari saham yang menjualan saham yang sudah ada. Sementara pasar sekunder ini sendiri menerbitkan saham yang baru. Ya, mungkin itu sedikit pemaparan yang bisa saya berikan tentang pasar modal. Sekian dan terima kasih.